سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hadis, selamat datang di podcast Nurul Ilmi. Bersama saya Rahmatul Fauzia dan narasumber kita yang kece-kece dan cantik-cantik. Halo, saya Dina Farah. Halo, saya Fatmawati Aulia. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat dekat dan penting bagi kehidupan sehari-hari, yaitu tentang konsep belajar dan mengajar menurut perspektif hadis. Nah, benar banget nih. Belajar dan mengajar ini bukan hanya kegiatan akademik, tapi juga merupakan ibadah yang bernilai sangat luar biasa di sisi Allah. Bahkan Rasulullah SAW menempatkan keduanya sebagai jalan menuju surga. Wah, menarik ya. Dan jadi dalam Islam belajar itu bukan hanya sekedar untuk pintar, melainkan jalan menuju ridho Allah ya. Pas sekali membicarakan tentang belajar mengajar nih ya host, ada sebuah hadis. Hadis pertama, hadis riwayat Muslim nomor 2666 yang bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah, indah sekali ya hadisnya, seperti janji yang menunjukkan jiwa. Jadi, setiap langkah kecil kita seperti membaca buku atau bahkan mendengarkan podcast ini sudah merupakan jalan navigasi menuju surga. Betul banget nih, hadis ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya derajat orang yang menuntut ilmu, bukan hanya di sekolah atau di kampus, tetapi siapapun yang berusaha untuk mencari pemahaman untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Nah, ada juga nih hadis kedua, hadis riwayat Tirmizi nomor 2656. Bunyinya An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi 'ala al-'abidi kafadli 'ala adnakum. Artinya, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ibadah adalah seperti keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Masya Allah, perbandingannya luar biasa ya. Iya nih, Rasulullah ingin menjelaskan bahwa ilmu itu lebih utama daripada ibadah tanpa ilmu. Orang yang memiliki ilmu itu akan bermanfaat bagi banyak orang, sedangkan orang yang beribadah tanpa ilmu, mereka akan mungkin kehilangan arah. Nah, dari dua hadis tadi ya, kan banyak nih di zaman sekarang hadis-hadis yang palsu yang tersebar. Bagaimana dengan kesohihan antara dua hadis tadi itu? Nah ya host, untuk hadis yang saya sebutkan tadi, yang pertama hadis riwayat Muslim itu adalah sahih, dan yang kedua hadis riwayat Tirmizi itu dinilai hasan. Kalau disimpulkan dari dua hadis tadi itu terdapat beberapa poin yang penting. Iya nih, dari hadis yang kami bacakan tadi, dapat kita ada 3 poin utama. Yang pertama yaitu menuntut ilmu itu merupakan ibadah yang sangat luar biasa dan mengantarkan seseorang menuju surga. Nah, yang kedua yaitu mengajar dan menyebarkan ilmu itu merupakan ibadah yang sangat luar biasa daripada kita hanya beribadah sendirian. Nah, yang ketiga yaitu belajar dan mengajar ini merupakan dua hal yang saling melengkapi. Nah, jika kita belajar itu kita akan mendapatkan petunjuk, dan jika kita mengajarkan maka kita akan mendapatkan pahala. Oke, narasumber. Nah, kalau kita lihat nih dari sejarah konteks hadis ini, mengapa Rasulullah SAW menetapkan pentingnya menuntut ilmu pada masa ini? Membicarakan mengenai histori atau sejarah tentang Rasulullah mengeluarkan hadis ini sangat menarik ya host. Yang pertama hadis riwayat Muslim. Jadi hadis tentang Allah memudahkan jalannya menuju surga. Latar belakangnya itu hadis ini tuh bukan cuma sekedar janji, tapi motivasi. Lalu Rasulullah mengeluarkanlah hadis ini. Ini adalah cara beliau untuk mengangkat martabat ilmu. Dan untuk hadis kedua, latar belakangnya itu ada 2 sahabat namanya Adib dan Alim. Alim ini adalah
Nah, beliau ini individualistik. Dia tuh hanya mementingkan ibadah, sedangkan yang alim ini punya ilmu lalu mengajarkan orang. Nah, tapi Rasulullah ini membandingkan antara orang yang alim dan orang yang adil. Jadi orang yang punya agama itu tidak cukup aja, tapi harus punya ilmu juga. Begitu, host. Oke. Berarti kalau kita kaitkan ya dengan pendidikan sekarang, bagaimana penerapan dari hadis ini? Nah, kalau kita kaitkan dengan pendidikan masa kini itu dapat kita ambil tiga, yaitu yang pertama itu bagi guru. Nah, guru ini bukan hanya sebagai profesi, tetapi juga sebagai orang yang mengajarkan ilmu. Berarti dengan ilmu yang diajarkan dia akan mendapatkan pahala jariah, pahala yang terus mengalir. Guru bukan hanya mengajarkan ilmu intelektual, tetapi juga harus bisa mengajarkan tentang adab, akhlak, dan karakter untuk mendidik generasi. Nah, yang kedua yaitu bagi siswa sendiri. Sebagai seorang siswa kita tidak hanya berfokus kepada nilai saja, tetapi kita juga harus menanamkan niat bahwa menuntut ilmu itu adalah untuk bentuk pengabdian kita kepada Allah. Nah, yang ketiga yaitu bagi lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan tidak hanya akan memiliki tujuan untuk melahirkan generasi-generasi yang pintar secara intelektual, tetapi juga harus menekankan pada karakter. Jadi lembaga pendidikan ini harus bertujuan untuk mencerdaskan generasi dan juga membentuk karakter setiap siswa tersebut. Jadi konsep guru sebagai pendidik moral dan murid sebagai penuntut kebenaran ini sangat relevan ya dengan hadis ini. Tepat sekali, karena kan Rasulullah itu merupakan pendidik yang terbaik di umat Islam ya. Dia bukan hanya mengajar, tapi juga sebagai suri tauladan dan sifat jujur itu menjadi tauladan bagi umat Islam saat ini. Nah, kalau di era digital kayak sekarang, bagaimana orang-orang bisa belajar melalui media sosial ataupun kayak yang teknologinya lebih maju lah gitu. Bagaimana relevansi dari hadis ini? Hadis ini tentu sangat relevan ya untuk kita saat ini, kan banyak berbagai internet, media massa untuk mengajarkan ilmu. Tentu kita bisa buat video edukasi, contohnya podcast kita ini kan. Tentu kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat bagi semua orang. Nah, juga nih bagi kita yang menyebarkan ilmu di masa sekarang kan banyak disebar hoax, kan banyak sekali berita-berita bohong. Nah, jadi sebagai seorang yang menyebarkan ilmu di media internet, kita juga harus menjadi bahwa ilmu itu harus bermanfaat bagi banyak orang dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus menggunakan sumber yang relevan, yang sahih, dapat dipercaya. Jadi meskipun medianya sudah berubah, namun semangatnya tetap sama. Ilmu harus diamalkan dan diajarkan dengan baik. Nah, betul sekali itu. Jadi kita harus menyebarkan ilmu. Jika kita hanya menyebar ilmu, maka ilmu itu tersebut akan berhenti di diri kita sendiri. Tetapi jika kita menyebarkan ilmu, mengajarkan kepada orang lain, maka itu akan bermanfaat untuk banyak orang dan juga menjadi pahala jariah untuk diri kita sendiri. Masya Allah, pembahasan kita kali ini benar-benar menyentuh. Jadi ilmu bukan hanya kegiatan duniawi, tetapi juga jalan menuju surga. Iya, hal ini saling melengkapi. Belajar memberikan kita hikmah, sedangkan mengajarkan itu memberikan kita keberkahan. Semoga kita bisa jadi bagian dari keduanya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari materi kita hari ini, apakah ada dan narasumber ingin menyampaikan sebuah quote